Bab 300. Jerry yang dicium. Jerry yang pernah menunjukkan hasil diagnosis dan pengobatan David Kin kepada Irene tapi tidak memberitahu siapapun. Dia memberitahu Leslie Kin pada saat ini. Wajah Leslie Kin kegirangan. "Kamu serius? Ayah benar-benar bisa bangun." David Kin telah koma beberapa waktu, dan dokter yang merawat juga mengatakan peluang kesembuhan David Kin sangat kecil. Belakangan ini, Leslie Kin dan Yumi Kin sangat terpukul, bahkan sedikit putus asa. Tapi sekarang tiba-tiba mendengar Jerry yang mengatakan David Kin memiliki harapan besar untuk bangun, jadi dia langsung menjadi sangat bersemangat. "Kapan aku pernah berbohong padamu?" Jerry yang tersenyum, "Jangan khawatir, Kak Irene adalah seorang ahli kedokteran yang terkenal secara internasional. Bisa dikatakan dia sangat jenius. Saat dia baru awal mula belajar untuk gelar master, dia sudah menyelesaikan banyak masalah medis yang sulit. Kemudian, dia pergi ke luar negeri untuk melanjutkan studinya lagi. Dia sangat ahli dalam pengobatan modern dan tradisional. Dia juga meneliti banyak permasalahan medis di berbagai bidang, dan memiliki hasil yang bagus. Dia bilang ayah memiliki peluang besar untuk bangun, dan katanya peluangnya mendekati 100%. Setelah mendengar penjelasan Jerry Yang, Leslie Kin menjadi semakin bersemangat. Dia memegang tangan Jerry Yang dengan erat, lalu berkata dengan mata memerah, "Jerry Yang, terima kasih banyak atas segala yang kamu lakukan untukku." Dia benar-benar tersentuh. Padahal Jerry Yang adalah pria yang sangat hebat, tetapi dia memilih untuk selalu berada di sisinya dan melakukan segala sesuatu untuk dirinya. Saat memikirkan kembali dia sempat mencurigai Jerry Yang saat pagi hari, dia semakin merasa bersalah. Jerry Yang tersenyum tipis, menatap wajah cantiknya yang berjarak begitu dekat, dan tiba-tiba tersenyum nakal, "Ciumlah aku sebagai ungkapan terima kasih." Cuap. Jerry yang awalnya hanya bercanda, tetapi tak diduga, begitu dia selesai berbicara, Leslie Kin mendekatkan mulutnya dan mencium bibirnya. Untuk sesaat, Jerry yang tertegun. Sementara wajah Leslie Kin langsung tersipu setelah mencium Jerry Yang. "Jangan lihat." Melihat Jerry yang terus menatapnya, Leslie Kin menjadi semakin malu, dan merasa wajahnya sangat panas. "Haha." Jerry yang tidak bisa menahan tawa saat melihat Leslie Kin malu-malu. Melihat Jerry yang tersenyum begitu cerah, mata Leslie Kin tiba-tiba memerah dan semakin menyesal. Sebenarnya hal yang diinginkannya tidak banyak. Sebuah ciuman saja sudah membuatnya bahagia seperti anak kecil. "Aku tidak kompeten sebagai seorang istri." Leslie Kin berpikir dalam hati. Melihat ekspresi malu-malu Leslie Kin, Jerry yang tersenyum jahat. Dia mencondongkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Istriku, apakah kamu merasa berutang pada suamimu? Bagaimana kalau kamu memberiku sebuah ciuman lagi sebagai kompensasi?" "Sayang." Leslie Kin tiba-tiba memanggil dengan lembut. "Hah?" Jerry yang masih sedang berbunga-bunga, melihat penampilan Leslie Kin saat ini, jangan-jangan, dia masih ingin menciumnya. "Kemarilah," kata Leslie Kin. Jerry yang mencondongkan kepalanya pada Leslie Kin lagi. "Lebih dekat," kata Leslie Kin lagi. Jantung Jerry yang berdetak kencang dan dia semakin dekat dengan Leslie Kin. Kedua wajah itu hampir bersentuhan, dan mereka bisa dengan jelas merasakan napas satu sama lain. Jerry yang tidak bisa tenang pada saat ini dan jantungnya berdebar kencang. Untuk pertama kalinya, dia merasa sangat gugup. Saat ini, Leslie Kin tiba-tiba menutup matanya. Apakah dia memintaku untuk menciumnya? Pasti itu. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Teriak Jerry yang di dalam hatinya, dia terlalu kegirangan. Akhirnya, Jerry yang pun menutup matanya dan menciumnya. Tapi saat Jerry yang baru saja menutup matanya, Leslie Kin tiba-tiba membuka matanya, tatapan matanya agak licik. "Ah!" Jerry yang tiba-tiba merasa bibirnya sakit, ketika dia membuka matanya, dia melihat Leslie Kin sedang menatapnya sambil tersenyum. "Kamu menggigitku." Baru saat itulah Jerry yang menyadari dia telah ditipu, dan berkata dengan gigi terkatup. "Masa?" Mata Leslie Kin besar dan berkelap-kelip. Jerry yang tiba-tiba kehilangan kesabaran,
berkata dengan gigi terkatup, "Tunggu saja, suatu hari, aku akan membalasmu kembali." Puff. Lesikin tak kuasa menahan tawa hingga terbahak-bahak. Senyum ini sangat memikat. Jerry yang tertegun sejenak. "Sudahlah, jangan marah lagi. Ini adalah rumah sakit, tempatnya kurang tepat. Aku akan menebusnya setelah ayah keluar dari rumah sakit." Lesikin berkata dengan wajah memerah. Kali ini, dia akhirnya mengerti di dalam hatinya, sudah ada Jerry yang dia benar-benar berniat untuk menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Jerry Yang. Setelah mendengar perkataan Lesikin, Jerry yang merasa napasnya menjadi pendek dan wajahnya tampak bersemangat. "Ayah mertuaku yang baik, cepatlah bangun, oke?" Jerry yang meraih tangan David Kin dan berkata dengan penuh semangat. Lesikin di samping tersenyum seperti bunga. Malam itu, Jerry Yang dan Lesikin berada di rumah sakit, menemani David Kin. Pukul 9 keesokan harinya, Jerry yang bangun dan bersiap pergi ke bandara untuk menjemput Irene. Awalnya, dia hanya ingin Irene menyembuhkan David Kin secepat mungkin, tapi sekarang, dia juga ingin David Kin lekas sembuh dan segera keluar dari rumah sakit. Kehidupan bahagianya juga akan segera dimulai. Ibu kota provinsi, People's Hospital. Di bangsal, tangan Heng Meng telah dibalut, wajahnya sangat pucat. "Dokter Wang, bagaimana tangan anak saya?" Melihat dokter datang, Herbert Meng buru-buru bertanya. Dokter Wang menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya, "Tangan anakmu, bahkan tulangnya sudah hancur, tidak ada harapan untuk sembuh lagi." "Bagaimana mungkin?" Herbert Meng tiba-tiba menjadi geram, "Putraku adalah seorang jenius dari keluarga Meng, bagaimana dia bisa kehilangan tangannya?" "Dokter, kamu pasti punya cara untuk menyembuhkannya kan?" Meskipun Heng Meng telah diusir, tapi Herbert Meng hanya memiliki satu putra, yaitu Heng Meng, jadi dia tentu saja ingin menjaga tangan Heng Meng. Bagi seseorang, kehilangan kedua tangan adalah pukulan terbesar. Jika tangan Heng Meng benar-benar tidak bisa digunakan lagi, takutnya Heng Meng akan kehilangan kepercayaan dirinya untuk hidup lagi di masa depan. Herbert Meng paling memahami putranya dari siapapun. Justru karena inilah dia mau mencari segala cara untuk menyembuhkan Heng Meng. Dokter Wang tiba-tiba berkata, "Jika kamu dapat mengundang seorang ahli yang bernama Irene, tangan putramu mungkin masih dapat disembuhkan." Seorang ahli, Irene. Herbert Meng sangat gembira. Dia meraih lengan Dokter Wang dengan penuh semangat, dan bertanya, "Katakan padaku, di mana Dokter Irene? Aku akan mencarinya dan memintanya untuk menyembuhkan anakku sekarang juga." Dokter Wang tampak sedikit ragu, dan tidak segera memberitahu Herbert Meng. Dia baru mengetahui berita ini tadi malam saat bertelepon dengan gurunya. Bagaimanapun, ini adalah masalah pribadi Irene. Dia khawatir jika dia mengungkapkan keberadaan Irene, itu akan membawa masalah padanya, jadi dia ragu-ragu. Ini adalah 5 juta yuan. Herbert Meng dengan cepat mengeluarkan sebuah cek dan memasukkannya ke dalam saku Dokter Wang. Dokter Wang sangat gembira, dan dengan cepat berkata, "Dokter Irene akan pergi ke Jiangsu dan tiba jam 10 pagi ini di Bandara Internasional Jiangsu." "Haha, oke." Herbert Meng tertawa keras, menatap Heng Meng dan berkata, "Jangan khawatir, saya pasti akan mengundang Dokter Irene kemari. Tanganmu pasti dapat disembuhkan." Heng Meng juga sangat bersemangat. Awalnya dia berpikir untuk menyerah pada dirinya sendiri, tetapi setelah mendengar dokter bernama Irene dapat menyembuhkan tangannya, dia kembali percaya diri. "Ayah, terima kasih." Heng Meng berkata dengan mata memerah, "Setelah tanganku sembuh, aku pasti akan memulai kembali dan membiarkanmu melihat sisi terbaikku." "Bagus bagus bagus." Herbert Meng mengatakan, "Bagus" 3 kali berturut-turut, dan berkata dengan penuh semangat, "Ini baru putra Herbert Meng. Tunggulah, ayah akan pergi ke Jiangsu sekarang juga, dan membawa Dokter Irene kembali untuk menyembuhkanmu." Bersambung. Jangan lupa, like, komen dan subscribe. Terima kasih.